Yang warna birunya. Kalian beli ini PO-nya sampai sebulan. Lu yang nggak tahu caranya. Ini gue beli cuma 1 hari sampai. Gue belinya di Dapur Noe. Gimana sih bahasanya? Dapoer Noe. Kalau nggak salah pengirimannya tuh dari Tangerang. Nggak ada PO-PO. Segini harganya 160.000. Dapat bonus 1. Bismillahirrahmanirrahim. Makan jalur. Enak. Nggak terlalu manis ini. Kayak apa sih? Kayak vla gitu, kayak krim ya. Lucu banget kan ini warna pink. Kalau orang-orang tuh kebanyakan konteninnya warna kuning semua kan. Di tengahnya dia tuh ada selai stroberinya juga. Dan aku ngerasanya bagian atasnya nih dia lebih tebal dibandingkan bagian bawahnya. Makanya dia tuh lebih gampang hancur gitu yang bagian bawahnya. Warna birunya, gue nggak tahu nih yang biru rasa apa sih. Yang ini Oreo crumble guys. Ini lucu banget tuh. Ini yang kuning, kalau nggak salah potongan mangga. Tuh potongan mangganya guys, banyak ya. Warna ungu. Ini cheesecake-nya agak-agak keringetan soalnya ini udah 3 hari di kulkas gue. Makanya dia udah mulai agak-agak retak dikit ya. Kalau udah kelamaan gue nggak dimakan langsung. Ini selai blueberry guys. Menurutku karena aku kurang suka manis ya. Ini terlalu manis. Enak kok dia. Ini real cheesecake walaupun warnanya nih putih. Karena setahu gue kalau cheesecake itu warnanya agak kekuning-kuningan gitu loh. Ini aku suka yang rasa mangga guys. Malam ini adalah malam Jumat yang mana insya Allah kita semua sudah memasuki tanggal 1 Muharram teman-teman. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesempatan kita untuk memperbanyak amalun-amalun soleh. Ada yang membaca surat Yasin setelah maghrib, ada yang membaca ayat kursi, ada yang menulis bismillah, ada yang memperbanyak sholawat, ada juga yang memperbanyak doa, ada juga yang memperbanyak zikir. Namun itu semua kita niatkan di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya demikian ini menjadi salah satu wasilah. Apapun yang belum tercita-citakan di tahun sebelumnya, mudah-mudahan tahun ini tercita-citakan. Apapun yang belum terkabul di tahun sebelumnya, mudah-mudahan tahun ini terkabul. Yang belum nikah, semoga Allah kasih jodoh yang terbaik buat kita. Yang belum dapat kerjaan, semoga Allah kasih kerjaan yang terbaik buat kita teman-teman. Satu lagi, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Percaya nggak, ini tuh chicken tapi pas ditarik semolor ini cuy. Jujur beli ini tuh karena dari tadi lihat orang-orang antriannya panjang terus deh. Mana tempatnya itu lucu, namanya Fumo Chicken. Lokasinya ada di Blok M, siapa tahu butuh menunya bisa kalian screenshot aja ya. Aku lihat-lihat di TikTok katanya terkenal banget sama Nashville chickennya. Yang kita coba menu baru mereka. Bentuknya mirip risol, luarnya itu chicken, di dalamnya dikasih mozzarella yang tebel banget. Ini tuh mau ditarik dari sisi manapun tetap molor cuy. Harganya 40.000 dan seporsinya dapat 2. Ada 6 tingkat kepedesan dan si bumbunya juara, enak banget. Pedesnya nggak pengaruh sama sekali, ada rasa gurih dan juga sedikit manis. Chickennya berasa tapi mozzarellanya emang lebih tebel. Dimakan pakai sausnya kayak gini jadi makin sedap, cocok banget buat dijadiin cemilan. Nah kalau kepedesan kebetulan di pinggirnya itu ada yang jualan minuman. Semua menunya itu kayak jus dari buah gitu loh cuy. Range harganya dari 27 sampai 35 ribuan. Beneran deh, soal kuliner Blok M kayaknya emang gak ada habisnya sih. Nah kalau kalian punya rekomendasi kuliner enak di Blok M, jangan lupa tulis di komen ya. Makan seblak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamur renoki. Sayurannya. Wow. Ini namanya apa sih?
Pedas tapi enak. Yuk kita bikin jelly dari daun murbei. Bau. Assalamualaikum guys. Jadi kemarin tuh aku ada lihat video orang Cina gitu bikin jelly dari daun murbei. Aku penasaran banget guys. Emang iya bisa dibikin jelly? Kalau aku lihat cara bikinnya nggak terlalu susah sih guys, tapi prosesnya lumayan lama. Daun murbeinya aku potong-potong dulu supaya nanti mudah dihalusin. Pas ngehalusinnya ini aku kasih air ya guys. Selanjutnya daun murbei yang udah aku halusin tadi aku saring dan dibuang ampasnya. Nah aku sisihkan dulu ya guys. Siapin daun pisang yang udah kering terus dibakar, kasih air dan disaring. Aku campur sama air daun murbei tadi. Ini aku bikin dua guys, ada yang dimasak sampai mendidih dan ada yang enggak. Sebelah kiri nggak dimasak dan sebelah kanan yang dimasak ya guys. Kira-kira nanti yang berhasil yang mana ya? Katanya ini didiamin aja seharian, tapi sehari kok masih belum jadi jelly ya guys. Aku tunggu 2 hari masih nggak jadi, 3 hari pun masih nggak jadi. Tuh kalian lihat nggak ada bentuk-bentuk jellynya guys, cair banget, mana bau lagi. Ya gagal guys, apa ya salahnya? 400.000. Bacang yang harganya 100 ribuan. Total harganya 398.800. Sebut saja 400.000. Isinya dapat 4. Jadi kita hitung satuannya 100 ribuan. Bacang yang harganya 100 ribuan. Menurut Kak Lukas ini agak beda dari bacang-bacang lainnya. Ini berarti bacang premium. Kalian tahu bacang gak sih? By the way ini non halal. Kayak daun jambu kali ya. Dalamnya kayak gini guys. Segini 100 ribu. Saya masih tidak percaya. Guys. Kelihatannya memang legit banget sih. Kalau dari tekstur menurut Kak Lukas ini sedikit lebih lembut dari bacang-bacang yang lain. Rasanya asin-asin gurih. Isiannya ada daging tidak halal. Terus ada telur asin, ada kacang kedelai kali. Dagingnya enak. Cuma emang tekstur nasinya agak beda kalau Kak Lukas bilang. Buat Kak Lukas ini ratingnya 7,5%. Tapi balik lagi selera beda-beda ya guys. Kak Lukas lebih suka dagingnya guys. Dagingnya enak. Ini ada kacangnya guys. Kacang cheese nut kayaknya nih.
ada namanya Mbah Kuswan dan udah punya istri, sebut aja Nimas, dan dua-duanya ya umurnya sekitaran 50 tahunan itu. Nah, mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting, yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Muy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Sekitar jam 9 jam 10-an rumah mereka tuh diketok. Mbak Nimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbak Nimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Terus dia ngomong ke si Ratih ini, "Kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana." Udah tuh, udah dikasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, itu tuh Kuswan ngeliat kalau kakinya hancur, Nat, Moy. Jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngeliat. Ya, si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, "Kok bisa gitu ya, Pak?" Ya, Kuswan ngomong, "Itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi." Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita, maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, "Aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya." Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, "Siapa?" Dari luar suaranya cowok, Nat, Muy. Dia ngomong, "Permisi Pak, saya mau numpang tidur. Saya capek. Ya udah tidur aja di luar." Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi, Nat, Muy. Nggak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini bentukannya orang, bajunya lusuh juga kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja, Nat, Muy, dia capek karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Mbak Nimas nanya ke suaminya, "Ini gimana ya Pak?